Pada debat ketiga, pada debat ketiga kan ada kritikan nih, membahas tentang hal yang rahasia. Seharusnya dirahasiakan, tapi diminta untuk disampaikan di debat itu tentang pertahanan. Dari seluruh jajaran menteri, ya pasti banyak yang belum ngerti juga gitu. Siapa tahu nonton ini nanti akhirnya jadi ngerti. Dari seluruh jajaran menteri, kenapa menteri pertahanan Indonesia itu jadi hal yang tidak bisa dipaparkan dengan gamblang. Menurut lo gimana? Ya, kalau semua apa yang dibutuhkan dalam pertahanan, kalau semua apa yang diceritakan kalau semua diceritakan tentang strategi pertahanan, kalau semua diceritakan tentang apa-apa yang dibeli di muka umum, ya ujung-ujungnya kan pertahanan itu akan diketahui, kan gitu. Ya tidak usah, aku tidak melihat bahwa itu untuk pertahanan, itu mah hanya untuk nyerang pribadi. Oke. Menurutku pertahanan Indonesia saat ini seperti ini. Nah, kami punya cara yang lain untuk membuat pertahanan ini akan lebih keren lagi. Nah, itu visi misi. Ya, kalau kalian ingin melihat dan menyaksikan apa yang akan kami buat, kalau tidak keberat, pilihlah kami. Kalau tidak keberatan. Ekonomi saat ini di Indonesia seperti ini, kurang itu. Kami punya rencana yang yakin akan menjadikan ekonomi lebih baik. Itu visi misi. Apalagi misalnya tuh, pokoknya memberi solusi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, itu visi misi. Baru sah-sah saja kalau kan gagasan, semua pendukung capres 1, 2, 3 siapapun di Indonesia ini, dan itu haknya. Yang mau didengarkan visi misi. Oh, siapa tahu calon presiden yang akan datang lebih mempermudahkan. Siapa tahu calon presiden yang akan datang lebih ini, lebih itu. Kan itu. Nah, itu mah bukan visi misi, itu mah menjatuhkan. Setiap orang punya hak untuk memilih pasangan Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan dengan Caimin. Setiap orang punya hak untuk memilih pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setiap orang punya hak untuk memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu hak. Nah, yang menjadikan setiap orang itu akhirnya menentukan siapa yang harus dipilih dalam pemilihan presiden ini, visi misinya. Karena kalau bicara kekurangan, tentunya semuanya punya kekurangan. Kalau bicara kelebihan pun, semuanya punya kelebihan. Nah, ini menceritakan kekurangan dan berebut berasa lebih. Apa itu debat? Bongkar aib kanan kiri. Rasanya tidak punya harga diri kalau kita jadi sesuatu dengan cara menjatuhkan orang. Kan gitu. Aku suka Prabowo dan Gibran, itu hakku. Lo
memilih, mendukung Anies Baswedan dan Caimin, itu hakmu. Idris memilih Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, itu haknya. Dan dasar pemilihan itu visi misinya. Dari yang lo rasakan, lo baca nih tentang situasi masyarakat setelah nonton di debat terakhir ini. Menurut lo gimana efeknya? Ya jadi banyak empati sama Pak Prabowo. Nah harusnya jangan seperti itu. Menurutku pertahanan saat ini belum, menurut pandangan kami, nah pertahanan saat ini belum pada semestinya. Kita punya gagasan Dan lain. kami punya gagasan untuk menjadikan pertahanan itu. Nah itu kan visi misi, caranya. Oh iya itu pesawat bekas yang dipilih, yang dibeli. Semua rakyat Indonesia yang dengar, oh itu berarti bekas, wajar. Ujungnya aja yang diceritain tuh. Memang kebiasaan kita sih untuk jadi sesuatu dengan cara Menjelekkan. Maksudku tuh debatlah dengan hal visi misi gitu. Itu baru debat namanya tuh. Dari mana sih awalnya budaya saling menjelekkan ini? Kita ini tidak akan saling menjelekkan kalau kita punya kemampuan. Menjelekkan itu muncul karena nggak punya kemampuan. Tapi ingin jadi yang terbaik. Yang menjelekkan masalahnya. Bagi masyarakat yang akan memilih yang benar itu berdasarkan apa? Sebenarnya kalau memilih yang benar itu tidak ada dasarnya. Nggak ada ya. Setiap orang punya sudut pandang. Pilihlah pemimpin yang benar. Emang bisa dideskripsikan? Seperti yang kubilang tadi, dari 3 calon presiden dan 3 calon wakil presiden, kita bertiga punya sudut pandang masing-masing. Nah, sudut pandang masing-masing itu yang menjadikan dasar pemilihan. Namanya suka. Silakan berdebat. Ya. Cuma yang paling penting tuh jangan bongkar aib gitu.